Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Bening dan Kak Jubi, serta para investor. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas PDKC, yang beranggotakan saya sendiri, Natalia Oktaviani Herindra Putri, dengan NPM 2107111134, dan dua teman saya. Saya Gregory Wijaya dengan NPM 2107111167. Perkenalkan, nama saya Gabriel Albasemi Lima dengan NPM 2107111150. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan pengembangan tempat wisata Pantai Widuri yang berada di Pemalang. Nasi Project 2 kali ini, kita akan membahas mengenai 3 poin terhadap Pantai Widuri. Yang pertama, membahas pengenalan Pantai Widuri. Yang kedua, membahas mengenai penjelasan lebih dalam mengenai Pantai Widuri. Yang ketiga, pengembangan yang kita tambahkan terhadap Pantai Widuri agar menarik pengunjung untuk berwisata ke Pantai Widuri. Pada slide kali ini, kita akan membahas mengenai asal-usul nama Pantai Widuri sendiri. Kenapa sih dinamakan Pantai Widuri? Karena pantai ini adalah pantai yang terletak di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Maka dari itu, pantai ini dinamakan Pantai Widuri. Selain itu, masyarakat sekitar juga menyebutnya sebagai Klingsing. Apa aja sih objek yang ada di dalam Pantai Widuri ini? Pada Pantai Widuri ini terdapat beberapa objek di dalamnya. Yang pertama ada warung makan. Biasanya warung makan ini digunakan untuk pengunjung membeli makanan, minuman, atau sebagai tempat beristirahat, sekalian menikmati indahnya pemandangan Pantai Widuri ini. Yang kedua, tempat penjualan souvenir. Biasanya ini menjual oleh-oleh khas daerah Pemalang. Yang ketiga, waterboom. Yang keempat, lapangan biasanya digunakan untuk jogging serta berlatih kendaraan. Yang terakhir, jembatan. Pada jembatan ini biasanya digunakan pengunjung untuk berfoto dan menikmati luasnya Pantai Widuri. Di Pantai Widuri ini terdapat beberapa atraksi wisata seperti perlombaan. Pada perlombaan ini biasanya dilakukan perlombaan mewarnai untuk kalangan anak kecil. Yang kedua, ada berbagai festival seperti festival egrang ataupun festival musik. Yang ketiga, road race seperti gambar di samping. Ini merupakan start dari road race Pantai Widuri. Pada slide kali ini, kita akan membahas mengenai keamanan dan kenyamanan yang terdapat di Pantai Widuri sendiri. Adapun keamanannya, yang pertama ada pembatas masuk, yang kedua ada tim penjaga pantai. Tim penjaga pantai ini biasanya bertugas untuk mengawasi dan memperingati pengunjung tidak berenang terlalu tengah jika laut sedang pasang. Selanjutnya ada pagar pembatas objek wisata. Selain ada keamanan yang terdapat di Pantai Widuri, ada juga kenyamanan yang terdapat pada Pantai Widuri tersebut. Yang pertama, jalan trotoar yang sangat halus. Yang kedua, ada waterboom. Pada waterboom ini terdapat beberapa wahana. Yang pertama ada water playground, yang kedua ada seluncur, yang ketiga ada kolam arus. Terus pada Pantai Widuri ini juga terdapat toilet umum. Ada beberapa list harga. Untuk bilas harganya 5.000, untuk buang air kecil 2.000, dan untuk buang air besar 3.000 rupiah. Selama kita melakukan observasi mengenai Pantai Widuri ini, kita mendapat 3 hasil. Yang pertama mengenai harga tiket masuknya, yaitu Rp5.000. Yang kedua mengenai luas Pantai Widuri ini,
23,7 hektar. Dan yang terakhir, Pantai Widuri ini terletak di jalur Pantura Semarang Jakarta atau hanya kurang lebih 2 km dari alun-alun Pemalang. Baik, terima kasih kepada rekan saya Natalia. Izinkan saya melanjutkan. Saat kami melakukan riset tentang fungsi awal pembangunan Pantai Widuri ini, kami tidak menemukan apa yang benar-benar menjadi tujuan awal dari pembangunan Pantai Widuri ini. Maka, kami bisa simpulkan sendiri kalau dibukanya Pantai Widuri ini sejak awal hanya untuk tujuan aspek wisata di daerah Pemalang. Next. Oke, terdapat beberapa hal yang kami lihat bisa menjadi suatu potensi pengembangan bagi kemajuan Pantai Widuri ini ke depannya. Yang pertama adalah dalam segi keindahan pantai. Kenapa? Karena menurut saya, yang sebagai orang Pemalang asli, saat saya mengunjungi Pantai Widuri ini, saya hanya menikmati sebatas wajarnya pemandangan pantai. Kedua, dalam keketatan aturan pantai, karena pengunjung, bahkan pemilik warung di sekitar pantai, sering membuang sampah mereka sembarangan. Maka dari itu, kami akan menambahkan peraturan tentang pembuangan sampah yang lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide rancangan kasar. Yang terakhir, adalah dalam hal pemasukan ekonomi. Kami berencana untuk menjangkau lebih banyak lagi wisatawan dengan pembaruan-pembaruan kami nantinya, yang otomatis akan menambahkan pemasukan kami. Nah, masalah yang kami hadapi saat melakukan riset tentang pengembangan Pantai Widuri ini adalah: yang pertama, banyaknya sampah di sekitar wilayah pantai. Yang kedua, saat malam hari Pantai Widuri sangat gelap, bahkan tidak memungkinkan untuk dikunjungi. Dan yang ketiga, Pantai Widuri kurang memiliki ketertarikan untuk menarik pengunjung. Next. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang sebab dan akibat dari permasalahan di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu pembuangan sampah sembarangan. Ini disebabkan karena kurang ketatnya peraturan di Pantai Widuri tentang pembuangan sampah, yang secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi berkurang. Ini bisa mengakibatkan rusaknya keindahan Pantai Widuri. Yang kedua, kurangnya penerangan di wilayah Pantai Widuri. Ini mengakibatkan kita sebagai wisatawan tidak bisa menikmati indahnya Pantai Widuri saat malam hari. Yang ketiga dan yang terakhir, kurangnya ketertarikan pengunjung. Ini disebabkan oleh kurangnya daya tarik Pantai Widuri itu sendiri, yang mengakibatkan Pantai Widuri hanya akan ramai saat event-event besar seperti Idul Adha, Lebaran, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar dari keadaan objek wisata sekarang. Yang di sebelah kiri merupakan gambar dari bagian waterboom Pantai Widuri, dan yang sebelah kanan merupakan gambar dari Pantai Widuri itu sendiri. Next. Ini adalah denah wilayah dan denah lokasi tempat beradanya Pantai Widuri. Yang bisa kita lihat, Pantai Widuri ini berjarak kurang lebih 2 km dari alun-alun Pemalang dan berjarak kurang lebih 7,5 km dari Rumah Sakit Azhari yang berada di Jalan Ternate Pemalang. Baik, kami memiliki 2 target utama yang kami harap bisa tercapai dengan pembaruan-pembaruan yang akan kami tambahkan dan dengan support dan dukungan dari Bapak Ibu investor. Percayalah, mendengar rencana kasar yang akan kami sampaikan nanti tidak akan mengecewakan Bapak Ibu jika mendaftar sebagai investor kami. Untuk target, yang pertama, kami memiliki target dalam hal lingkungan, dan yang kedua adalah dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum masuk rencana kasar perubahan, berikut adalah poster kami. Kami tidak asal membuat poster, melainkan kami menambahkan unsur-unsur yang akan kami tambahkan nantinya, seperti terdapat pohon kelapa, gazebo, dan khususnya warna yang kami pilih yaitu warna senja malam, dikarenakan kami akan melakukan pembukaan Pantai Widuri pada malam hari untuk pertama kalinya dalam sejarah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gabriel. Rencana kasar perubahan kami untuk mencapai salah satu target dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu menambahkan penerangan. Nah, penerangan yang kami tambahkan bukanlah penerangan seperti lampu pada jalan tol yang benar-benar terang, melainkan lampu dengan tingkat keterangan yang agak redup agar menambah kesan romantis di dalam malam hari sehingga muda-mudi semakin tertarik untuk berkunjung ke Pantai Widuri. Nah, kedua, kami juga menambahkan live music di pesisir pantai dengan adanya live music yang diadakan setiap hari Minggu. Nah, dengan adanya hal tersebut, pemasukan dapat bertambah dengan adanya kontrak musisi dengan pengelola Pantai Widuri. Ketiga,
kami menambahkan wahana permain waterboom, yaitu kereta gantung yang melingkari perosotan waterboom dengan tarif 15.000. Nah, keempat, kami akan menambahkan penyewaan tenda dengan tarif 60.000 per malam dengan kapasitas 4 orang. Nah, penyewa dapat memilih ingin merasakan mendirikan tenda sendiri atau dapat dipasangkan dan dibongkar oleh tim penyewaan. Selain itu, untuk mencapai target lingkungan, kami akan menambahkan CCTV agar orang yang ingin membuang sampah sembarangan merasa malu dan enggan untuk membuang sampah sembarangan. Nah, dengan adanya CCTV ini juga, bagian keamanan dapat mengamati dan langsung siap menindaklanjuti jika ada pelanggaran yang terjadi. Nah, lalu tempat sampah juga akan kami perbanyak dan dengan memperketat peraturan pembuangan sampah sembarangan yang akan dikenai denda sekitar 500.000 agar mereka jerak untuk membuang sampah sembarangan. Nah, lalu untuk pengelolaan sampahnya sendiri, kami akan bekerja sama dengan perusahaan Waste for Change yang akan mengelola sampah yang bertebaran di sekitar pantai. Kami juga akan menanam pohon kelapa agar menambah rindangnya penampakan alam di pantai Widuri dan dapat menjadi tempat berteduh bagi orang yang ingin menikmati keindahan pantai Widuri sambil bersantai. Nah, selain pohon kelapa, tanaman bakau juga akan kami tanam di sekitar jembatan yang mengarah ke laut demi mengurangi pengikisan terhadap daratan dan menahan ombak yang kuat sehingga tidak langsung menerjang daratan. Nah, berikut adalah harga wisata yang terdapat di pantai Widuri. Untuk harga tenda sendiri, harganya adalah 60.000 per malam dengan kapasitas maksimal 4 orang. Nah, lalu harga masuk waterboom hanya dengan 20.000 untuk hari Senin sampai Jumat dan 25.000 untuk Sabtu dan Minggu. Lalu ada wahana kereta gantung dengan tarif 15.000 per orang dan penyewaan pelampung serta baju renang dengan tarif 30.000 per hari. Nah, berikut adalah contoh gambar referensi dari pantai Widuri. Kami akan menambahkan pohon kelapa sebagai tempat bersantai di bawah teriknya matahari bagi mereka yang ingin bersantai di bawah pohon kelapa. Nah, lalu kira-kira penerangannya seperti gambar yang ada di tengah dengan penerangan yang agak remang-remang. Nah, lalu ada pohon bakau yang akan kami tanam di sekitar jembatan yang mengarah ke laut seperti gambar di atas. Nah, lalu live music yang akan kami bangun letaknya ada di antara pesisir pantai dan sirkuit dengan ukuran panggung yang tidak terlalu besar seperti gambar di sebelah kiri. Nah, lalu ada tempat penyewaan tenda bagi yang ingin menginap dan dapat dipasang di pesisir pantai. Nah, lalu untuk gambar yang sebelah kanan adalah gambar jembatan yang mengarah ke laut dan akan kami tambahkan gazebo untuk mempercantik jembatan tersebut. Baik, masuk bagian tata letak pantai Widuri. Seperti gambar berikut, terdapat waterboom yang terletak di Widuri Water Park, lalu ada sirkuit, ada gor, dan tempat pelelangan ikan atau TPI dan wisata religi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.